Jadi ketua komisi ini dipakai melobi menteri ke istana kan begitu. Oke. Apakah berhasil lobbynya ini apa tidak? Apakah sampai itu, amplopnya atau iya, tidak? iya. Ya itu Iya. memerlukan pendalaman kan begitu. Itu perlu pendalaman karena fungsi daripada ketua komisi ini adalah dimanfaatkan atau diminta untuk melobi kan begitu. Apakah berhasil dilobi atau tidak? Karena ada juga Menko yang juga dilobi, kebetulan lagi di luar negeri, dan berdasarkan penjelasan Menko ini dia juga berusaha dilobi tapi dia tidak berhasil dilobi kan begitu, yaitu Menteri Menko Polhukam kan begitu ya, dia juga mengaku dilobi juga, tapi menurut beliau dia tidak terpengaruh, tapi hampir terpengaruh kan begitu. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat. Sehingga kalau saya nyebut tidak etis. Apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dalam masalah Ferdi Sambo setelah terjadi pembunuhan? Jadi itu skenario dibuat oleh Sambo. Nah itu katanya ada kalimat-kalimat itu anggota DPR, tapi tidak ada. Ke petinggi negara terkait kasus yang kini menjeratnya, yang dikatakan mencoba melobi DPR, menteri hingga presiden. Oleh karena itu, pengacara keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, meminta dibentuknya tim independen. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ada setidaknya 97 anggota polisi yang diperiksa karena diduga melakukan obstruction of justice. Jumlah tersebut diduga bisa kian bertambah karena dalam kasus tewasnya Brigadir J, Sambo menggunakan kekuasaannya menghubungi pihak penting dan meminta bantuan. Menurut Kamarudin, Ferdi Sambo telah menghubungi ketua komisi DPR dan kementerian yang kemudian menjadi perantara ke istana. Namun diakui bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil atau disetujui oleh pihak yang dilobi. Kamarudin membocorkan bahwa kementerian yang dihubungi Ferdi Sambo adalah menteri yang dulunya merupakan anggota Polri. Anggota tim pengacara Brigadir J lain, Johnson Panjaitan, menduga keterlibatan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dengan upaya pembebasan tersangka Ferdi Sambo. Johnson mengungkapkan kecurigaan ada kerjasama antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang diduga sengaja kembali mengangkat isu pelecehan seksual istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan Brigadir J. Padahal penyidik sudah menyatakan bahwa pengakuan soal pelecehan tersebut merupakan bentuk rekayasa sebagai upaya obstruction of justice. Setelah mengundang Menko Polhukam Mahfud MD, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD langsung mengundang Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Ia mengaku sempat ditelepon dua anggota DPR soal tewasnya Brigadir J. Disebutnya salah seorang anggota DPR tersebut mencoba meyakinkan dirinya bahwa penembakan Brigadir J tersebut dilatar belakangi adanya pelecehan seksual. Sugeng menyebut anggota DPR tersebut menghubunginya melalui telepon di awal mencuatnya kasus Brigadir J pada 12 Juli. Mulanya anggota DPR tersebut mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, harus mendapat perlindungan. Namun karena banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Sugeng kala itu, pesan dari anggota DPR tersebut tak terbaca. Tak berselang lama Sugeng ditelepon oleh legislator itu. Disebutkan Sugeng bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Setelahnya anggota DPR yang belum disebutkan namanya itu mengatakan bahwa Irjen Ferdi Sambo merupakan korban. Anggota DPR itu tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Ia menyebut bahwa Ferdi Sambo dizolimi hingga diinjak-injak harga dirinya. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun Sugeng memastikan anggota DPR ini tak berupaya memengaruhi pandangannya terkait kasus ini. Disebutnya anggota DPR yang kedua ini menyebut bahwa ada kejanggalan dalam peristiwa tewasnya Brigadir J.
Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengungkapkan bahwa ada anggota DPR RI yang ditelepon oleh Verdi Sambo seusai kasus meninggalnya Brigadir Yosua terendus publik. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD kini resmi menutup kasus dugaan keterlibatan anggota DPR setelah mendengar klarifikasi dari Mahfud MD. Hal itu disampaikan Ketua MKD DPR Abu Bakar Al-Habsyi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sekjen PKS itu menyatakan MKD tidak lagi melanjutkan atau mendalami pernyataan Mahfud. Sebab Mahfud MD menyebut anggota DPR yang dihubungi Sambo bukan merupakan bentuk tindak pidana. Meskipun Mahfud masih enggan menyebutkan sosok anggota dewan tersebut. Dalam klarifikasinya, Menko Polhukam itu menjelaskan Sambo sempat melakukan prakondisi atas insiden penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Irjen Verdi Sambo memang sempat menghubungi sejumlah pihak, diantaranya Kompolnas, Komnas HAM, dan anggota DPR. Aksi Sambo itu dimaksudkan untuk menskenariokan agar orang-orang percaya bahwa benar terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Mantan Ketua MK itu menambahkan, dirinya berhasil mengonfirmasi kepada Kompolnas, Komnas HAM, dan pihak lainnya. Mahfud juga mengakui sempat menghubungi anggota DPR yang dimaksud, namun tidak diangkat. Namun, ia juga masih enggan membocorkan identitas anggota DPR yang dimaksud. Lebih lanjut, Mahfud menyebut orang yang dihubungi Sambo termasuk anggota DPR itu tak melakukan pelanggaran pidana. Sehingga ia menilai tidak perlu anggota DPR tersebut diadili oleh MKD DPR. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus Verdi Sambo. Dalam rapat itu, Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas telah menjabarkan kronologi kejadian sebenarnya hingga terkait dugaan keterlibatan anggota dewan.